Ada pertanyaan sampai di sini? Ini kalau nggak salah masih pertemuan 3 ya, yang ini ya. Sampai nomor 37. Pak, tadi itu nomor 36 masih... Kenapa? Kenapa ini? Loh. Jadi misalnya, kalau yang seperti ini malah gampang ya, tapi kalau yang sulit kan kalau soalnya itu dalam bentuk kalimat ya. Misalnya, di suatu toko ada pelanggan, jumlah pelanggan wanitanya adalah 70, misalnya seperti itu. Kemudian yang usia 31 sampai 40 tahun itu misalnya 30 dan seterusnya dan seterusnya. Nah, terus kemudian langsung ditanyakan probabilitas yang termasuk wanita dan usianya adalah 41 tahun ke atas itu berapa? Nah, itu yang malah sulit. Caranya gimana? Ya dari yang tadi itu, yang soal tadi itu dibuat tabel seperti ini. Kemudian kalau sudah tabelnya seperti ini, diisi semua datanya, tinggal gampang. Tinggal apa? Misalnya, berapa pelanggan wanita yang usianya 31 sampai 40? Ya tinggal P probabilitas X, kemudian dan usianya adalah 31-40, berarti irisan Y. Kemudian misalnya ditanyakan berapa probabilitas yang usianya 31 sampai 40 tahun. Ya langsung aja. Total dari B itu berapa dibagi dengan jumlah totalnya, 220. Ya. Justru yang sulit bukan menghitungnya, yang membuat tabelnya ini yang harus hati-hati. Ya. Bisa kita lanjutkan? Kita lanjutkan ya. Kalau kita bicara yang sebelumnya, probabilitas dalam bentuk integer atau dalam bentuk discrete. Kalau kita bicara continue, maka ada distribusi yang namanya distribusi normal ya. Distribusi normal itu bentuknya seperti ini, ya bentuknya seperti ini, tergantung dari apa? Tergantung dari rata-ratanya atau tergantung dari standar deviasinya. Misalnya seperti ini ya. Jadi pokoknya membentuk sebuah gunung ya, distribusi normal. Nah, di tengah-tengahnya
itu adalah rata-ratanya. Jadi di sini adalah mu-nya. Misalnya kalau mu-nya sama dengan 20, berarti di sininya 20. Kemudian standar deviasi mempengaruhi apa? Mempengaruhi apa? Bentuk keruncingannya ini, ya. Semakin besar standar deviasinya, maka dia akan semakin landai gunungnya. Tapi kalau semakin kecil standar deviasinya, semakin runcing. Lah, apa itu distribusi normal standar? Distribusi normal standar itu kalau mu-nya atau rata-ratanya itu ada di 0 dan standar deviasinya itu ada di 1. Jadi ini di 0, kemudian standar deviasi 1 ya. Jadi ini dibagi 1, 2, 3. Nah, 1 ini. Ini standar deviasinya. Biasanya seperti ini. Yang di sini itu sisanya 3. Nah, pokoknya distribusi normal standar itu mu-nya 0, standar deviasinya adalah 1. Sekarang, berapa probabilitas variabel random normal yang merupakan nilai antara 0,1 dan 2,8 ya? (0,1) anggap saja di sini, 2,8 anggap saja di sini ya. Ini 2. Berarti berapa probabilitas? Kalau probabilitas di normal itu merupakan luasnya. Nah, yang saya arsir ini. Ini 0,1. Ini adalah 2,8. Sedangkan di tabel, ya, di tabel itu cuman sisinya saja. Nah, ini sisinya saja. Sisi yang kanan saja. Ya, misalnya di sini ya. Nah, 1, 2. Ini berapa luasnya 2? Berarti luas antara 0 sampai 2. Itu saya melihatnya kalau menggunakan tabel berapa? 2. Sebentar ya. Ayo kita belajar bareng-bareng. Tadi dikopikan di mana? Keliru. Tabel normal. Ya, tadi saya tanya berapa daerahnya 0, yang sininya 2. Berarti apa? Di sini saya cari 2,0, komanya adalah 00. Berarti 0,4772. Ya, bisa ya cara nyarinya ya? Kira-kira bisa ya? Kalau misalnya pertanyaannya, kok kayak gitu? Alt-tab. Nah, kalau misalnya tadi kan 2 seperti ini bisa. Ini harus bisa ya, soalnya mulai ini pertemuan berapa? 4